Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dimensi 3 untuk jarak titik ke garis. Nah, oke. Jadi yang pertama kita lihat ada 3 kondisi. Nah, ada 3 kondisi yang mungkin ketika menentukan jarak titik ke garis. Nah, kondisi pertama adalah ketika misal ada jarak dari titik ke garis. Nah, kondisi pertama kalau titik dari titik ini anggapnya titik A ke BC. Nah, titiknya ini ternyata ketika kita hubungkan ini membentuk segitiga siku-siku. Itu kemungkinan kondisi pertama. Kondisi kedua, titik ke garis. Oke, misal sama titik A ke garis BC. Nah, ternyata yang terjadi adalah ketika kita hubungkan titik dan garisnya menjadi sebuah segitiga. Nah, segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Nah, ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga, kalau dari titik ke garis, titik A ke garis BC. Nah, ketika kita hubungkan segitiganya itu segitiga sebarang atau tidak ada yang sama panjang sisinya. Nah, ini kan selalu sama jarak titik ke garis, itu berarti titiknya harus tegak lurus dengan garisnya. Ini juga sama, titik ke garis harus tegak lurus. Nah, ini juga sama, titik ke garis harus tegak lurus. Nah, 3 kondisi ini yang harus kita tahu agar ketika kita menentukan jarak titik ke garis, yang mana yang harus kita gunakan, apakah yang pertama, kedua, atau ketiga. Kita lihat, kita bahas dari untuk kali ini yang kita bahas hanya untuk segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama kalau titik dan garis berbentuk segitiga siku-siku. Oke, anggap di sini dia siku-siku. Titik A, B, C. Nah, kan titiknya ini dengan garis BC. Nah, berarti nanti dia harus seperti ini, harus siku-siku. Ini jaraknya, anggap jaraknya itu X di sini. Ini anggap ini alas, ini saya misalkan tinggi, ini sisi miring saya misalkan S. Nah, kondisi seperti ini yang kita tanyakan kan berapa panjang X ini dari titik ke garis yang siku-siku, berarti sini X. Nah, ini kalau kita tinjau dari 2 arah, kita hitung luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, pertama kalau yang saya ambil alasnya itu AB, berarti luasnya kan 1/2 kali alasnya A kali tingginya T. Alas kali tinggi. Nah, sekarang sama dengan kalau saya tinjau di tempat lain 1/2 kali, saya anggap alasnya itu ini S, BC. Oke, kalau alasnya ini S, berarti dikali tingginya X. Karena alasnya S, berarti tingginya itu X yang siku-siku juga. Sekarang kalau 1/2-nya saya coret, berarti untuk cari X-nya sama dengan A kali T bagi S. Nah, ini yang kita gunakan kalau yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. X, panjang X-nya ini adalah alas kali tinggi dibagi sisi miring. Nah, dari sini kita peroleh rumusnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kondisinya kalau dari titik ke garis berbentuk segitiga yang lain. Oke, kita lihat. Titik ke garis yang terbentuk segitiga sama kaki ya. Saya anggap di sini yang sama panjangnya. Berarti anggap dari titik A ke garis BC. Titik A ke garis BC berarti sama, harus berbentuk siku-siku lagi. Oke, berarti ini lagi X misalnya ditanyakan. Oke, ini anggap ini alasnya, ini S karena miring juga misalkan, karena sama berarti sama-sama S. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti saya harus tentukan dulu tingginya di sini. X. Nah, di sini dia tinggi. Nah,
titik ke garis yang terbentuk segitiga sama kaki. Yang harus diingat, jangan sampai di soal apakah yang ditanyakan T-nya atau X-nya. Kalau yang ditanyakan T-nya berarti yang ditanyakan itu kalau dari C ke AB berarti langsung tinggi saja yang dicari. Dari C ini ke AB berarti tinggi yang dicari. Tapi kalau dari A ke BS, dari A ke BC berarti itu X yang dicari. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, karena di sini sama kaki berarti di bagian sini nanti sama panjang. Jadi untuk cari tinggi nanti tinggal kita gunakan saja dari titik ke titik modelnya. Nah, sementara kalau untuk berbentuk segitiga sama kaki berarti ini dengan cara yang sama tadi, segitiga 1/2 alasnya pertama saya ambil A kali tinggi sama dengan dia 1/2 kali alasnya dia S, tingginya berarti X. Saya coret lagi 1/2-nya berarti X sama dengan alas kali tinggi bagi sisi miring juga. Oke, jadi ingat yang kita gunakan hanya langsung ke sini saja, alas kali tinggi bagi sisi miring. S-nya mana yang dipakai? Nah, S-nya sama saja, boleh di sini boleh di sini karena sama panjangnya. Nah, itu dua kondisi. Sekarang kita lihat bagaimana penggunaannya dalam contoh soal. Oke, yang penting kita ingat kalau terbentuk segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki dan ditentukan itu nilai X-nya berarti alas kali tinggi bagi sisi miring. Tingginya kita dicari saja. Oke, kita lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama, sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm dan O adalah titik tengah EG. Tentukan jarak titik C ke AG, jarak titik A ke garis OC. Nah, sama seperti yang lain, berarti pertama kita tentukan dulu gambarnya. Oke, kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Nah, kemudian O titik tengah EG. Oke, EG. Nah, berarti di sini ada titik O. Yang ditanyakan pertama jarak titik C ke AG. Oke, berarti nanti yang akan terbentuk adalah segitiga ACG. Kita gabungkan C dengan AG, berarti segitiga CAG. Kalau kita lihat segitiga CAG, ini kan segitiga siku-siku, siku-sikunya di C. Berarti untuk jawab soal A, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, di sini A, di sini C, di sini G. Oke, AC diagonal bidang berarti 6/2, lalu diingat. GC ini karena sama dengan rusuk berarti 6 di sini. AKG ini diagonal ruang berarti 6/3. Oke, berarti dari C ke AG berarti tanyakan yang ini. Harus siku-siku berarti X-nya yang ditanyakan. Berarti saya gunakan rumusnya X sama dengan alas kali tinggi bagi sisi miring tadi. Berarti alasnya 6/2, tingginya 6 dibagi sisi miringnya 6/3. Oke, berarti hasilnya 6-nya ini saya bagi habis. Berarti sisa 6/2 bagi akar 3. Nah, di sini harus kita rasionalkan. Karena di sini penyebutnya akar 3, saya kali dengan akar 3 diper dengan akar 3 juga. Jadinya 6/2 kali akar 3 jadi akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Oke, sisa dibagi 6 bagi 3 itu 2. Akar 6 cm. Oke, jadi itu pertama berbentuk segitiga siku-siku. Jadi pertama harus kita hubungkan dari titik C ke garis AG. Oh, berarti segitiganya CAG. Baru kita lihat segitiga apa yang terbentuk. Oh, ternyata segitiga siku-siku. Tinggal kita tentukan ukurannya. Nah, ini kita gunakan ukurannya karena sudah ada segitiga diagonal bidang dengan diagonal ruang, jadi langsung kita tentukan. Oke, bagaimana kalau tidak? Berarti kita harus cari terpisah. Kita gunakan jarak titik ke titik. Oke, lanjut lagi kita lihat yang jawab bagian B. Oke, bagian yang B, jarak titik A ke garis
OC. Di sini tadi kan tengahnya EG ada O. Oke, ini C. Dari A ke OC. Oke, ini kalau saya hubungkan lagi AOC, dari A ke OC berarti AOC. Oke, ini kan sebenarnya yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Oke, di sini A, di sini C, di sini O. Bagaimana kita bisa tahu sama kaki? Karena AKO ini kan ini panjangnya, sementara OKC juga ini. Nah, akan sama panjangnya ini. Oke, AC diagonal sisi berarti 6 akar 2, terus kita tadi 6. Oke, AO nya, nah dari A ke O karena belum ditentukan panjangnya berapa, berarti saya harus cari dulu pakai dari jarak A ke O. Bagaimana caranya? Berarti dari titik ke titik A ke O. Berarti saya cari lagi kemana dia harus siku-siku. Oh, dari A ke O itu harus lewat E. Berarti saya gambar tersendiri dulu untuk tentukan AO nya. Oke, ini E, O, A. EA nya itu 6, EO nya kan EKG itu 6 akar 2 diagonal bidang, berarti EKO setengahnya berarti 6 akar setengahnya berarti 3 akar 2, berarti AO sama dengan akar dari 6 pangkat 2 tambah 3 akar 2 pangkat 2, berarti akar dari 36 tambah 3 pangkat 2 9 kali 2 18. Oke, berarti akar dari 54 itu 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Oke, berarti di sini AO yang kita dapat 3 akar 6. Nah, OC juga tinggal kalau kita gunakan cara yang sama kita dapat juga pasti 3 akar 6, makanya sama kaki. Oke, sekarang tinggal kita tentukan dulu berarti jaraknya A ke OC, A ke OC berarti yang ini. Oh, berarti X yang ditanyakan. Berarti kita harus tentukan dulu berapa tingginya. Nah, untuk cari tingginya ini kan sama panjangnya, berarti di sini 3 akar 2, di sini juga 3 akar 2. Sisa kita cari tingginya berapa. Tapi karena ini dalam kubus sudah kelihatan memang yang ini tingginya. Tingginya itu kan sebenarnya sama dengan rusuk. Berarti di sini tingginya juga 4. Nah, berarti untuk tentukan X-nya ini kan 4. Untuk tentukan X-nya berarti alas kali tinggi bagi sisi miring. Berarti 6 akar 2 alasnya, tingginya 4, sisi miringnya 3 akar 6. Oke, 6 dengan 3 sisa 2. Nah, ini akar 6 dengan akar 3 kan 6 sisa dibagi, sisa akar 3. Berarti jadinya 8 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadinya 8 akar 3 diper dengan akar 3 kali akar 3, 3. Oke, itu dilihat baik-baik. Nah, itu untuk contoh. Nanti kita lanjut lagi untuk contoh-contoh yang berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.